Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja. Jangan terprovokasi. Ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang enggak mutu ini enggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang. Kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya. Umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini, kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain, insyaallah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat banyak sekali pertanyaan mengenai masalah adzan yang diganti dengan hayya 'alal jihad. Saya tidak mau berpikir ini masalah politik atau masalah apa, tapi saya ingin mengkaji secara fikihnya saja. Sebenarnya bagaimana mengganti adzan itu boleh apa tidak secara syariat? Maka kita harus berpikir dulu, mengarahkan dulu bahwa adzan itu aslinya adalah panggilan untuk melakukan sholat. Jadi hukum aslinya seperti itu. Tetapi syariat masih memperbolehkan, menganjurkan adzan itu digunakan untuk yang lain, seperti adzan untuk bayi yang baru lahir, seperti ketika menurunkan mayat ke liang kubur, atau kalau dalam kitab i'anah itu seperti ketika ada angin besar, ketika ada kebakaran, itu juga dianjurkan orang untuk beradzan. Jadi memang aslinya untuk sholat. Tetapi karena adzan ini bersifat tauqifi, artinya cara bahasa Jawa ini patok bangkrong, tidak boleh dirubah, ditambahi yang nggak boleh, dirubah yang nggak boleh karena sifatnya tauqifi. Mau adzan untuk anak kecil, mau adzan karena ada angin, mau adzan untuk orang yang meninggal, sama seperti adzan sholat karena mengkiblat semuanya ke sholat. Aslinya karena untuk sholat. Nah, karena tauqifi tadi itu, boleh nggak adzan ada perubahan? Kalau ada perubahan, itu para ulama memperbolehkan, tetapi dengan dua syarat. Nah, jadi aslinya nggak boleh, tauqifi, tetapi diperbolehkan kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ada nas perubahan, tambahan. Ada nas perubahan, baik itu nas dari Rasulullah atau nas dari para sahabat. Contoh seperti adzan sholat subuh ada tambahannya, as-sholatu khairum minan naum, ada tambahannya, boleh. Atau ketika berhubungan dengan sholat, jadi tidak berhubungan dengan yang lain ya. Kalau berhubungan dengan
Adzannya anak kecil kan yang lain, tidak ada hubungannya dengan sholat. Lah itu ada nasnya juga. Seperti ketika Kanjeng Nabi menganjurkan para sahabat untuk melakukan sholat di rumahnya karena ada badai. Waktu itu ada badai, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat untuk sholat di rumah masing-masing. Shallu fi rihalikum. Atau nasnya Sayyidina Umar ketika terjadi wabah, kemudian sahabat disuruh untuk sholat di rumahnya masing-masing. Shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum. Itu saja kalau madhab Syafi'i tidak boleh ditaruh di tengah-tengah, tapi harus ditaruh di akhir adzan agar tidak menghilangkan runtutan ini, urut-urutannya adzan ini. Kalau madhab Syafi'i seperti itu. Sehingga kalau tidak menepati dua syarat itu, ada nas. Yang kedua, harus berhubungan dengan sholat. Kan sholatlah kamu di rumah, itu kan berarti kan hubungannya dengan sholat. Tapi kalau masalah adzan untuk anak kecil, adzan memasukkan mayit ke kuburan, itu kan tidak ada hubungannya dengan sholat, maka tidak diperbolehkan. Sehingga para ulama dalam berbagai kitabnya, seperti dalam kitab Syarwani juz 2 halaman 468 itu melarang keras ketika ada adzan dirubah dengan berbunyi hayya ala khairil amal. Lam yasihha adzanuhu, adzannya tidak sah, bahkan di sana cenderung melakukan, orang yang adzan seperti itu cenderung dihukumi haram karena dia muta'atiyan bi'ibadatin fasidatin, karena dia melakukan ibadah yang fasidah, ibadah yang rusak. Sehingga kalau kita simpulkan, mengucapkan adzan, mohon maaf ini kalau mungkin saya kurang berilmu, ya mungkin, tapi ini yang saya ketahui. Sehingga kalau kita simpulkan dari awal tadi, kalau ada orang adzan kemudian ditambah hayya alal jihad atau dirubah hayya alal jihad, maka hukumnya jelas tidak diperbolehkan. Satu, tidak ada hubungannya dengan sholat. Nomor dua, tidak ada nasnya dari Kanjeng Nabi, dan jihad itu dari zaman dulu sudah ada. Gentingnya umat ini mulai zamannya Kanjeng Nabi sudah ada. Bahayanya umat ini mulai dari zaman Kanjeng Nabi sudah ada, tidak hanya sekarang aja. Tapi Kanjeng Nabi, walaupun jihad itu sudah ada dari zamannya Kanjeng Nabi, tidak pernah Kanjeng Nabi menganjurkan untuk adzan diganti dengan hayya alal jihad, tidak pernah. Nah, kalau menurut pandangan Al-Fakir dari berbagai referensi yang kami baca, maka mengucapkan adzan dengan diganti hayya alal jihad itu hukumnya tidak diperbolehkan. Paling minimal makruh, bisa-bisa menjadi haram karena dianggap muta'atiyan bi'ibadatin fasidatin. Sekali lagi, ibadah itu sifatnya tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah kecuali ada nas yang lain yang memperbolehkan ada perubahan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Mungkin itu sekilas tentang banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Semoga tidak menambah gaduh, dan semoga umat Islam selalu bersatu dalam kebaikan, saling menasihati, tidak saling mencaci, saling memberikan pemahaman yang benar, tidak saling menyalahkan. Ini saja yang kami pahami. Semoga barokah, semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan bahwa kedepanin baik sangka, kedepanin juga bersabar di semua aspek, di semua hal, dan kedepanin juga positive thinking terkait dengan seruan azan yang diganti hayya 'alas shalah, mari sholat diganti dengan hayya 'alal jihad. Mari kita berjihad. Pertama, saya fakir secara fikih, tapi nanti akan ada kajian-kajian dari para ustadz, para kiai, para habaib, para masyayikh, bahwa insya Allah tidak ada yang namanya azan diganti dengan hayya 'alal jihad. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ketika perang pun tidak diganti menjadi hayya 'alal jihad. Ketika perang asli di zaman Rasulullah
Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Tapi itu kan baik juga buat kita untuk tidak berburuk sangka dulu kepada pihak manapun. Tidak kemudian mencurigai juga kepada pihak manapun. Karena bisa jadi juga ini adalah inisiatif sekelompok kecil saja, atau barangkali ada yang memang nggak ngerti lah ya, kan nggak boleh suuzon juga. Jadi gimana ya, jadikan pelajaran saja gitu kan, bahwa oh ini emang boleh, oh nggak boleh, oh ya udah gitu kan. Kemudian pelajaran-pelajaran lainnya, misalkan pelajaran untuk mengedepankan tadi baik sangka, sabar, tunggu gitu kan. Barangkali misalnya akan ada penjelasan dari pihak mana gitu yang nanti kita akan memetik hikmahnya di kemudian hari. Tapi atas seruan jihad itu sendiri juga nggak bisa gitu kemudian kita merespon dengan spontan, dan ini bahaya gitu, karena akan terjadi kemudian banyak hal di lapangan bila kemudian di kehidupan nyata gitu ya, bila kemudian ajakan ini menjadi sebuah provokasi. Kita sendiri juga jaga jangan sampai berusaha kepada pihak manapun ya, tapi kita juga kemudian jangan merespon itu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat tidak direpotin dengan 1-2 kasus ya, 1-2 berita yang bisa jadi kita sedang ditabuh genderang nggak ngerti oleh siapa. Jangan sampai kemudian kita menari berdasarkan tabuhan genderang orang lain, tabuhan iramanya orang lain. Tapi asik nih, nanti akan jadi ilmu baru, jadi ilmu baru, jadi ilmu baru. Nanti satu umat dengan umat yang lain, satu pihak dan pihak lain saling mengerti, saling memahami, saling bisa duduk bareng. Oh itu bukan kami, oh itu bukan kita, oh itu bukan kamu, oh itu bukan saya. Sehingga kemudian itu adalah siapa? Ya itulah semuanya ini bersatu insya Allah. Dan saya berharap ya semuanya tetap tenang, tetap adem, jaga yang sudah begitu baik di negeri kita ini, yang sampai kemudian meningkat eskalasinya menjadi hal-hal yang tidak produktif dan membawa kepada bencana. Sering-sering doain umatnya Rasul kalau pagi hari ya, kalau pagi hari nih ya, antara azan subuh dengan iqamat itu doain umatnya Rasul, Allahumma ighfir ya li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Allahumma arham umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma majbur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma krim umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ustur uyuba ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuq umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Dan sering-sering memang doain umatnya Nabi dalam bentuk sholawat. Kalau tadi yang nggak ngerti, nanti saya tulisin kapan-kapan tentang mendoakan umatnya Nabi, seluruh umatnya Nabi dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, atau bahkan malah sejak Nabi Adam, kan Nabi Adam juga umatnya nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad kan di padang mahsyar nanti insya Allah, sampai Nabi terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, tapi sholawat boleh tuh, sholawat kan ada umatnya Nabi kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummatih gitu kan, ada ummatih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummatih. Nah, kenapa sering-sering bawa umatnya Nabi? Supaya diantara kita umatnya Nabi itu ada kasih sayang, ada ikatan emosional yang cakep, yang bagus, ada kemudian keterkaitan rasa, ya kan, saling perhatian, tidak saling curiga, tidak saling salah menyalahkan, tidak saling apa nih, nggak begitu ya, tapi tenang gitu. Udah tunggu penjelasan, pasti ada penjelasan insya Allah. Toh kalau emang salah kan kewajiban kita bukan juga mencerca yang salah. Kalau emang ada kesalahan, kewajiban kita bukan memaki yang salah atau kemudian merasa menang, wah salah, enggak gitu. Tapi kewajiban kita adalah mengingatkan saja bahwa itu salah, misalnya gitu, dengan baik-baik gitu, dengan bagus, satu. Makasih ya saya Sumansur. Mudah-mudahan Allah sayang sama semua umatnya Nabi, karena Allah mencintai Nabi,
pasti Allah mencintai umatnya Nabi. Dan mudah-mudahan kita menjadi juga umatnya Nabi, sebenar-benarnya umatnya Nabi yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, bahkan kasih mengasihi dan sayang menyayangi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Makasih, saya Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.